Di tengah sorotan kamera dan ribuan mata yang membeku, ayah Pradalaki maju menantang Led Datharik secara terbuka. Suasana tegang pecah, semua terdiam. Akankah pertarungan ini berakhir dengan nyawa dibayar nyawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Langit sore itu muram, seakan ikut berduka. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi matahari yang biasanya memancarkan hangat. Udara lembab, dingin, dan berat. Di halaman kecil rumah Sersan Purnawirawan Bagas, ratusan orang sudah berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru kampung, ada yang tetangga dekat, ada pula kerabat jauh yang baru mendengar kabar kepergian Pradalaki. Di tengah kerumunan, sebuah peti kayu coklat tua tergeletak di atas meja panjang berlapis kain putih. Bendera merah putih menutupi permukaannya, terlipat rapi dengan garis tegas. Aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah, menusuk hidung siapapun yang menghirupnya. Sesekali terdengar isakan perempuan, lalu diikuti suara lirih doa yang dipanjatkan. Semua mata tertuju pada peti itu. Bagas berdiri di samping peti, tubuhnya kaku seperti patung. Mata tuanya sembab, namun tak setetes pun air mata jatuh. Wajahnya keras, penuh keriput, seperti batu yang dipahat oleh waktu dan pengalaman. Di dalam dadanya, badai berkecamuk. Ia bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi juga kehilangan cahaya hidup yang selama ini ia banggakan. "Bagas, sabarlah," ucap seorang tetua kampung sambil menepuk bahunya. Bagas hanya mengangguk, tanpa menoleh. Kata-kata penghiburan terasa hampa baginya. Apa arti sabar, jika darah dagingnya sendiri harus pergi dengan cara yang begitu tragis? Di sisi lain, seorang perempuan paruh baya duduk lemah di kursi plastik. Matanya merah, tangannya gemetar menggenggam kain batik yang terlipat di pangkuannya. Dialah ibu laki, yang sejak pagi tidak berhenti menangis. Beberapa kerabat perempuan menenangkannya, namun tangisan itu tak bisa padam. "Anakku, kenapa harus kau yang pergi lebih dulu?" ratapnya, suaranya serak. Tangisannya mengguncang hati banyak orang. Beberapa warga ikut menangis, meski mereka tak begitu dekat dengan laki. Kehilangan seorang prajurit muda yang dikenal baik hati itu terasa seperti kehilangan milik bersama. Upacara penghormatan terakhir dimulai. Sejumlah prajurit berseragam lengkap berdiri tegak, membentuk barisan di depan rumah. Mereka mengangkat senjata ke udara. Dentuman tembakan kehormatan pecah, menggema keras di langit yang suram. Beberapa anak kecil terkejut dan menangis, namun suara itu menjadi simbol terakhir bagi Pradalaki, seorang anak desa yang berhasil menorehkan kebanggaan sebagai penjaga tanah air. Bagas menutup mata sejenak. Dentuman itu menusuk hatinya. Ia teringat saat-saat di mana laki pulang ke rumah dengan senyum lebar, menceritakan betapa bangganya ia bisa mengenakan seragam hijau kebanggaan itu. "Pak, aku janji suatu hari nanti aku bikin Bapak bangga," begitu kata-kata anaknya yang kini hanya tinggal kenangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Satu tetes, lalu dua, mengalir di pipinya yang keras. Ia cepat mengusapnya dengan tangan kasar, seolah tak ingin ada yang melihat kelemahannya. Namun siapapun tahu, air mata itu bukan kelemahan. Itu adalah luka seorang ayah yang kehilangan. Petugas upacara kemudian mengangkat peti menuju pusara. Warga berduyun-duyun mengikuti. Jalan setapak menuju makam dipenuhi orang, hingga suasana menjadi sesak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma kembang yang ditabur para ibu-ibu di sepanjang perjalanan. Di pemakaman, tanah sudah digali. Lubang besar menganga, menunggu tubuh muda yang akan beristirahat di sana. Seorang ustaz memimpin doa. Suaranya bergetar, membuat orang-orang semakin hanyut dalam kesedihan. Semoga Allah menerima amal ibadah almarhum, mengampuni segala dosanya, dan menempatkannya di tempat yang mulia, ucap sang ustaz. Amin bergema, namun lirih, seolah doa itu tersangkut di tenggorokan masing-masing orang. Bagas berdiri paling depan, menatap tanah yang sebentar lagi akan menutup peti berisi anaknya. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah foto laki berseragam lengkap. Foto itu sudah basah oleh keringat dan air mata.
Ketika peti diturunkan, suara tangis pecah semakin keras. Ibu laki hampir pingsan, ditopang kerabat agar tak jatuh ke tanah. Bagas tetap berdiri, meski tubuhnya goyah. Setiap inci tubuhnya berteriak ingin ikut turun bersama peti itu, namun ia tahu itu mustahil. Tanah mulai ditimbun. Sekop demi sekop menutup peti, hingga suara kayu beradu dengan gumpalan tanah terdengar jelas. Setiap dentuman itu bagai pukulan ke dada Bagas. Ia menggertakkan gigi, menahan jeritan yang ingin keluar. Saat tanah sudah rata, prajurit kembali memberi penghormatan terakhir. Bendera merah putih yang tadi menutupi peti kini dilipat rapi dan diserahkan kepada Bagas. Seorang perwira muda yang menjadi wakil komandan mendekat, memberikan lipatan bendera dengan hormat. "Bapak, terimalah ini sebagai simbol penghormatan negara atas jasa almarhum," katanya. Bagas menerima bendera itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap tajam ke wajah perwira tersebut, seolah mencari sesuatu di balik sorot matanya. Ia ingin tahu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian laki. Namun saat itu, ia hanya diam. Kerumunan mulai bubar. Warga kampung pulang dengan wajah muram. Hanya keluarga dan beberapa kerabat dekat yang masih bertahan di makam. Bagas tidak bergerak dari tempatnya. Ia berdiri di samping gundukan tanah baru, memandangi batu nisan sederhana yang bertuliskan nama anaknya. "Laki, anakku, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Suara lirih itu terbawa angin senja. Hanya tanah, batu, dan langit yang menjadi saksi. Dalam hatinya, sebuah api mulai menyala. Api yang berasal dari kehilangan, bercampur dengan dendam yang perlahan tumbuh. Bagas tahu, perjalanan mencari jawaban baru saja dimulai. Dan ia bersumpah, tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran. Malam itu, rumah Sersan Purnawirawan Bagas sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing tetangga yang terdengar. Lilin kecil di ruang tengah menyala redup, menggantikan lampu listrik yang sengaja dimatikan. Bagas duduk sendirian di kursi kayu tua yang sudah retak di beberapa bagian. Di hadapannya tergeletak lipatan bendera merah putih yang siang tadi diterimanya. Tangannya meraba kain itu dengan perlahan. Setiap helai benang terasa berat, seolah menyimpan beban yang tak tertanggungkan. Bendera itu bukan sekadar kain, melainkan simbol kepergian seorang anak yang dulu ia ajarkan cara berjalan, cara berlari, hingga cara menggenggam tangan dengan benar. Kini, anak itu hanya tinggal nama di batu nisan. Bagas menghela napas panjang. Ingatannya melayang jauh ke masa lalu. Ia teringat saat laki masih kecil, bocah kurus yang sering berlari di halaman rumah tanpa alas kaki. Tawa renyahnya selalu membuat suasana rumah ramai. Ketika hujan turun, laki sering nekat bermain di bawah derasnya air, hingga ibunya marah-marah karena pakaian penuh lumpur. Namun, Bagas tidak pernah benar-benar marah. Ia justru tersenyum melihat anaknya tumbuh dengan semangat yang tak pernah padam. Baginya, laki adalah alasan untuk terus hidup, bahkan setelah pensiun dari dinas militer. "Pak, aku ingin jadi tentara seperti Bapak," kata laki suatu malam ketika usianya baru menginjak belasan. Bagas terdiam saat itu. Hatinya bangga sekaligus takut. Ia tahu dunia militer bukan jalan yang mudah. Ada disiplin keras, ada pengorbanan, bahkan ada risiko kehilangan nyawa. Namun tatapan laki malam itu begitu mantap, membuat Bagas tak mampu menolak. "Kalau kau mau jadi tentara, kau harus lebih kuat dari yang lain. Jangan pernah menyerah, dan jangan pernah lari dari tanggung jawab," jawab Bagas tegas. Sejak saat itu, laki berlatih keras. Ia bangun lebih pagi dari anak-anak lain, berlari keliling sawah, melakukan push-up, sit-up, hingga berenang di sungai. Bagas mengawasi dari jauh, kadang ikut memberi arahan. Setiap tetes keringat laki adalah bukti tekadnya. Waktu berlalu. Ketika akhirnya laki diterima sebagai prajurit, wajahnya bersinar bahagia. Ia pulang membawa kabar itu dengan penuh semangat. "Pak, Bu, aku berhasil. Aku jadi tentara," teriaknya dari halaman rumah. Hari itu, Bagas merasa seperti memenangkan peperangan terbesarnya. Ia memeluk anaknya dengan erat, nyaris tak percaya. Matanya berkaca-kaca, meski ia cepat mengusapnya agar tak terlihat. Dalam hati, ia berdoa agar anaknya selalu dalam lindungan Tuhan. Namun,
Doa itu kini terasa terhempas oleh kenyataan pahit. Anaknya pergi lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Bukan karena sakit, bukan karena usia, tetapi karena sebuah peristiwa tragis yang hingga kini belum jelas duduk perkaranya. Bagas kembali menatap bendera di hadapannya. Amarah menyusup ke dalam hatinya, menggantikan kesedihan yang belum reda. Ia merasa dikhianati. Bukan oleh anaknya, melainkan oleh sistem, oleh orang-orang yang seharusnya melindungi, namun justru merenggut nyawa. Di kamarnya, istri Bagas masih terisak pelan. Tangisnya sudah berjam-jam, hingga suara seraknya terdengar menyayat hati. Sesekali, ia menyebut nama anaknya, seolah berharap laki bisa mendengar dan kembali. Bagas menutup mata, mencoba menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Dalam keheningan itu, kenangan lain muncul. Ia teringat saat Laki masih menjalani pendidikan dasar militer. Suatu kali, Laki pulang dengan tubuh penuh luka dan lebam. "Aku tidak apa-apa, Pak. Ini bagian dari latihan," ucap Laki dengan senyum dipaksakan. Bagas tahu anaknya berbohong. Ia pernah melewati hal yang sama, jadi ia tahu betul rasa sakit itu. Namun, ia tidak ingin melemahkan tekad Laki. Ia hanya menepuk bahunya dan berkata, "Kalau kau benar-benar ingin jadi prajurit, kau harus lebih kuat dari rasa sakit itu." Dan benar saja, Laki tidak pernah mengeluh lagi. Ia terus maju, hingga akhirnya resmi menyandang pangkat Prada. Kebanggaan itu belum lama dirasakan keluarga, sebelum kini digantikan dengan duka yang nyaris tak bisa ditanggung. Bagas membuka matanya. Pikirannya semakin dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang prajurit muda gugur begitu cepat? Apa yang sebenarnya terjadi di markas? Mengapa tak ada penjelasan jelas dari pihak atasan? Ia mengepalkan tangan. Satu hal pasti, ia tidak akan diam. Ia pernah menjadi tentara, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ia akan mencarinya, meski harus melawan siapapun. Suara pintu berderit membuatnya menoleh. Seorang pemuda kampung, sahabat lama Laki, masuk dengan wajah muram. Ia membawa sebuah foto besar Laki saat memakai seragam lengkap. "Pak, ini fotonya Laki waktu terakhir kami kumpul." "Saya pikir, Bapak mungkin ingin menyimpannya," ucap pemuda itu lirih. Bagas menerima foto itu. Pandangannya langsung jatuh pada wajah anaknya. Senyum Laki di foto terlihat gagah, penuh harapan. Bagas mengusap permukaan kaca bingkai dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak," jawabnya singkat. Setelah pemuda itu pergi, Bagas kembali tenggelam dalam pikirannya. Foto di tangannya terasa hidup, seolah Laki masih ada di dekatnya. Namun kenyataan tetap kejam, ia hanya menatap bayangan masa lalu. Malam semakin larut. Angin berembus dingin, menusuk tulang. Bagas tidak beranjak dari kursinya. Ia terus menatap bendera dan foto itu, dua benda yang kini menjadi pengikat kenangan terakhir dengan anaknya. Dalam hati, ia bersumpah. Luka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Luka ini harus menemukan jawabannya. Dan jika benar ada orang yang menyebabkan kematian Laki, orang itu akan menanggung akibatnya. "Laki, Bapak janji. Bapak akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Bapak tidak akan biarkan namamu tercoreng," bisiknya pelan. Suara itu menggema di ruang sepi, menyatu dengan deru angin malam. Bagas tahu, sejak detik itu hidupnya tidak akan sama lagi. Luka yang membekas di hatinya bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang sebuah tekad untuk membela kehormatan anaknya, apapun taruhannya. Pagi di kampung itu terasa berat. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan tanah yang basah oleh embun. Burung-burung berkicau, namun suasananya tidak lagi sama. Seolah-olah alam pun tahu ada satu jiwa muda yang tak akan pernah kembali berjalan di jalan itu. Di rumah Bagas, orang-orang masih berdatangan. Beberapa hanya sebentar untuk menyampaikan belasungkawa, beberapa lain duduk cukup lama, menemani keluarga yang sedang berduka. Aroma kopi dan teh hangat memenuhi ruangan, namun tak ada yang benar-benar menikmatinya. Semua tenggorokan kering oleh rasa kehilangan. Bagas duduk di pojok ruang tamu, wajahnya dingin. Ia hanya sesekali menjawab sapaan orang dengan anggukan. Matanya kosong, seakan tak lagi peduli pada sekitar. Namun, telinganya menangkap setiap bisikan yang terlontar di antara tamu. Katanya, yang nyuruh maju itu Letdat Harik,
bisik seorang pria setengah baya pada rekannya. Ya, aku dengar juga begitu. Ledda itu keras, tak peduli anak buahnya. Kasihan sekali laki jadi korban, balas yang lain dengan suara tertahan. Kalimat itu menusuk telinga Bagas. Alisnya mengerut, rahangnya mengeras. Ia tidak menoleh, tetapi pikirannya langsung menyorot pada satu nama, Ledda Tharik. Nama itu baru kali ini terdengar jelas di telinganya. Sebuah nama yang langsung menjadi simbol kebencian. Tak lama, beberapa prajurit muda yang mengenal laki datang. Wajah mereka murung, namun percakapan di antara mereka justru memperjelas tuduhan. Seandainya perintah itu tidak keluar, mungkin Prada Laki masih hidup, ucap salah satunya lirih. Benar. Semua karena Ledda Tharik. Dia yang menyuruh maju, padahal situasinya berbahaya. Kami semua tahu itu, sahut prajurit lain. Bagas bangkit dari kursinya. Suara mereka membuat darahnya berdesir. Jantungnya berdetak kencang, seperti genderang perang yang dipukul bertubi-tubi. Ia melangkah mendekat, lalu bertanya dengan suara berat, "Siapa yang kalian maksud? Katakan padaku dengan jelas." Para prajurit itu terdiam sejenak. Mereka saling pandang, ragu untuk berbicara. Namun, sorot mata Bagas begitu tajam, membuat mereka tak berani berbohong. "Ampun, Pak, kami tak bermaksud menyakiti hati Bapak. Tapi memang banyak yang bilang kalau Ledda Thariklah yang bertanggung jawab atas kejadian itu," jawab salah satu dengan suara pelan. Bagas mengepalkan tangan. Nama itu kini menancap dalam hatinya. Baginya, semua kesedihan yang ia rasakan tiba-tiba menemukan sasaran. Semua duka yang menyesakkan dada berubah menjadi bara dendam yang semakin menyala. Seorang kerabat mencoba menenangkan. "Sudahlah, Bagas. Jangan terlalu dipikir. Itu semua sudah takdir." Namun Bagas menoleh tajam. "Takdir? Jangan sembarangan bicara. Anakku mati bukan karena takdir buta. Ada orang yang bertanggung jawab. Dan aku akan menemuinya." Ruangan mendadak hening. Semua terdiam, bahkan tangis istrinya pun sesaat terhenti. Mereka tahu, di balik ucapan itu, ada janji yang berbahaya. Setelah tamu-tamu pulang, Bagas duduk di kamarnya. Ia memandangi pedang pusaka peninggalan ayahnya yang tergantung di dinding. Pedang itu dulu pernah menemaninya di masa tugas, sebuah simbol keberanian sekaligus pengingat bahwa kehormatan tidak boleh diinjak. Tangannya perlahan menyentuh gagang pedang. Ia bisa merasakan dinginnya besi, dan di dalam hatinya, ia merasa pedang itu seakan berbisik, "Balaskan." Namun, di tengah bara dendam itu, ada suara kecil lain dalam dirinya. Suara itu bertanya, "Apakah benar Tharik yang bersalah? Apakah anakmu akan tenang jika kau membalas dengan darah?" Bagas menggeleng keras, mencoba menepis keraguan. Ia hanya tahu satu hal, nama anaknya kini tercoreng, mati tanpa kejelasan, dan seorang perwira bernama Ledda Tharik disebut-sebut sebagai penyebabnya. Itu sudah cukup baginya untuk bergerak. Malam harinya, beberapa tetangga kembali datang. Mereka bukan sekadar berkunjung, tapi juga membawa kabar. "Aku dengar Ledda Tharik sekarang sedang ada di markas dekat kota. Dia tidak pernah datang kemari, bahkan hanya sekadar menyampaikan belasungkawa pun tidak," kata seorang bapak tua dengan nada kesal. Kabar itu membuat dada Bagas semakin panas. Tidak datang, tidak meminta maaf, seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Itu penghinaan. Ia bangkit berdiri, menatap para tetangga yang hadir. "Kalau begitu, aku yang akan mendatanginya. Aku akan menatap matanya, dan aku akan bertanya langsung kenapa anakku mati." Sorot matanya membuat semua orang terdiam. Mereka tahu, Bagas bukan sekadar berkata. Ia adalah seorang purnawirawan yang terbiasa menepati janji, dan jika ia sudah bertekad, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di luar rumah, bulan purnama menggantung pucat. Angin malam berembus membawa hawa dingin, namun di dalam hati Bagas, api dendam justru membara semakin besar. Malam itu, ia menutup matanya dengan satu niat, mencari Ledda Tharik, pria yang kini ia yakini sebagai penyebab semua luka. Dan di dalam tidurnya yang gelisah, bayangan wajah anaknya terus menghantui. Wajah laki yang tersenyum di masa lalu kini perlahan berganti dengan wajah pucat penuh darah. Bayangan itu seakan mendorongnya, menuntutnya untuk tidak tinggal diam. "Tenanglah,
laki. Bapak akan membela kehormatanmu, bisiknya lirih sebelum akhirnya terlelap dengan hati penuh amarah. Matahari siang itu terik menyengat. Udara panas membuat jalan berdebu dan bergetar di kejauhan. Namun, panasnya tidak seberapa dibanding api yang membakar dada Sersan Purnawirawan Bagas. Dengan langkah lebar, ia menapaki jalan menuju markas yang berdiri megah di ujung kota. Di punggungnya tersampir sebuah tas kecil berisi beberapa barang. Namun yang paling menonjol adalah pedang pusaka yang ia bawa dengan sarung kayu tua. Pedang itu, warisan keluarga sekaligus simbol kehormatan, kini terasa semakin berat. Bukan karena besinya, melainkan karena niat yang ia titipkan di dalamnya. Warga kampung yang melihat Bagas berjalan dengan wajah keras saling berbisik. Dia benar-benar akan menemui Letda itu, gumam seorang bapak tua. Tak sedikit yang mencoba menghentikan, namun sorot mata Bagas membuat mereka urung. Tidak ada yang berani menahan seorang ayah yang hatinya telah terbakar dendam. Sesampainya di depan gerbang markas, dua prajurit muda yang berjaga tertegun. Mereka mengenali sosok Bagas, seorang purnawirawan yang dulu pernah dihormati. Namun penampilan Bagas kini berbeda, matanya merah, langkahnya tegas, dan auranya menakutkan. "Pak, ada keperluan apa ke sini?" tanya salah satu prajurit dengan suara ragu. "Aku mau bertemu Letda Tharik," jawab Bagas pendek, suaranya berat dan bergetar menahan emosi. Kedua prajurit saling pandang. Salah satunya mencoba menolak dengan sopan. "Maaf, Pak. Tidak bisa sembarangan. Letda sedang..." "Panggil dia sekarang juga," potong Bagas dengan nada tinggi. Sorot matanya menusuk, membuat prajurit itu gemetar. Kehadiran Bagas yang tiba-tiba menarik perhatian. Beberapa prajurit lain mendekat, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Suasana markas yang biasanya tenang kini dipenuhi bisik-bisik. Tak lama, seorang perwira muda berseragam rapi keluar dari gedung utama. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, namun sorot matanya menyimpan keraguan. Dialah Letda Tharik. Begitu melihatnya, darah Bagas mendidih. Ia melangkah maju, menunjuk langsung ke arah Tharik. Kau yang disebut-sebut sebagai penyebab kematian anakku. Katakan padaku sekarang, apa benar kau yang memberi perintah itu?" Kerumunan prajurit terdiam. Semua menahan napas, tak menyangka seorang purnawirawan berani menantang perwira muda di markas resmi. Tharik berhenti beberapa langkah di depan Bagas. Wajahnya kaku, seolah berusaha menyembunyikan sesuatu. Ia membuka mulut, namun kata-kata tak segera keluar. "Kenapa diam?" bentak Bagas. "Anakku mati. Prada laki mati di bawah perintah siapa?" Sorak lirih terdengar dari kerumunan. Para prajurit menahan diri, tak berani ikut campur. Mereka tahu, ini bukan sekadar pertengkaran biasa, tetapi soal kehormatan. Akhirnya Tharik berbicara, suaranya tenang namun terdengar menahan beban. "Pak Bagas, saya turut berduka. Tapi jangan gegabah menuduh. Kematian anak Bapak adalah bagian dari tugas." "Omong kosong," potong Bagas dengan suara lantang. "Jangan samakan tugas dengan kesalahan. Jangan sembunyikan pengecutmu di balik kata, tugas." Tharik terdiam. Wajahnya menegam, rahangnya mengeras. Bagas melangkah lebih dekat. Matanya menatap tajam, suaranya bergetar penuh amarah. "Kalau kau memang lelaki sejati, jangan sembunyi di balik seragam itu. Hadapi aku. Aku menantangmu, Tharik. 1 lawan 1, untuk kehormatan anakku." Kerumunan prajurit terperangah. Mereka saling pandang, tak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seorang purnawirawan menantang duel seorang perwira muda. Beberapa mencoba menenangkan. "Pak Bagas, jangan begini. Ini bisa berbahaya." Namun Bagas tak bergeming. "Aku tidak peduli. Anakku sudah mati. Apa lagi yang bisa kutakuti?" Tharik menarik napas panjang. Ia menatap Bagas dengan mata yang penuh dilema. Di wajahnya, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, antara rasa bersalah, takut, dan hormat. Setelah hening beberapa saat, Tharik akhirnya berkata dengan suara mantap, "Baik. Kalau itu yang Bapak mau, aku terima tantanganmu." Kerumunan sontak riuh. Suara bisik-bisik berubah menjadi gumaman keras. Bagas tersenyum pahit. Senyum yang bukan tanda bahagia,
melainkan kepuasan karena jalannya sudah terbuka. Bagus. Besok malam, di lapangan belakang markas ini. Jangan lari, Tharik. Karena aku akan datang menagih darahmu. Tharik hanya menunduk sedikit, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Bagas berdiri tegak, memandang kepergian Tharik dengan tatapan penuh api. Di dalam hatinya, satu keputusan sudah bulat, duel ini akan menjadi jawaban. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya yang sudah tiada. Dan saat ia melangkah pergi dari markas, sorot mata prajurit yang menyaksikan peristiwa itu penuh dengan keheranan sekaligus hormat. Mereka tahu, pertarungan yang akan datang bukan sekadar duel pribadi, melainkan pertarungan kehormatan antara seorang ayah yang kehilangan dan seorang perwira yang dituduh bersalah. Malam turun dengan cepat. Langit gelap, hanya diterangi bulan separuh yang pucat. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang jatuh. Di dalam rumah kayu sederhana itu, Bagas duduk di kursi tua, menatap pedang pusaka yang tergeletak di atas meja. Besi itu berkilau samar diterpa cahaya lampu minyak. Sejak siang tadi ia tak banyak bicara. Kepalanya dipenuhi rencana. Esok malam, ia akan berduel dengan Ledda Tharik. Tekad itu sudah bulat, dan di dadanya, amarah masih menyala seperti bara yang tak padam. Namun, di balik bara itu, ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan, keraguan. Kata-kata beberapa prajurit yang ia dengar di pemakaman terus terngiang. Seolah ada rahasia lain di balik kematian anaknya. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. Tok, tok, tok. Bagas menoleh. Siapa? Pak, ini saya, Reno, jawab suara dari luar. Bagas mengenali nama itu. Reno adalah sahabat dekat Laki semasa pendidikan militer. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu. Reno masuk dengan wajah pucat. Seragamnya tampak kusut, matanya gelisah. Ia duduk dengan gugup di kursi, menunduk dalam. Ada apa, nak? Tanya Bagas, suaranya berat. Reno menelan ludah. Tangannya gemetar, seolah sedang membawa beban besar. Pak, saya datang bukan untuk menghibur. Saya datang karena ada sesuatu yang harus Bapak tahu. Bagas mencondongkan tubuh. Bicara. Apa yang kau sembunyikan? Reno menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Kematian Prada Laki tidak sesederhana yang orang-orang bilang. Ledda Tharik memang yang memberi perintah maju. Tapi, perintah itu bukan datang darinya sendiri. Dada Bagas berdegup kencang. Maksudmu apa? Reno menunduk lebih dalam. Saya tidak bisa bicara banyak, Pak. Kalau saya buka semua, nyawa saya bisa jadi taruhannya. Tapi satu hal yang harus Bapak tahu, Ledda Tharik bukanlah akar masalah. Ada atasan yang lebih tinggi, ada keputusan yang salah, dan itu menelan nyawa Laki. Bagas terdiam. Kata-kata Reno menusuk dalam. Ia ingin marah, ingin mendesak lebih jauh, tapi ia bisa melihat ketakutan nyata di wajah pemuda itu. Siapa? Tanya Bagas akhirnya, suaranya menekan. Reno menggigit bibirnya, lalu menggeleng. Maaf, Pak. Saya tidak bisa sebut. Yang jelas, jangan terburu-buru. Jangan biarkan amarah membutakan Bapak. Kadang orang yang kita kira musuh, sebenarnya juga korban. Bagas terdiam. Ia menatap Reno dengan mata tajam, namun di dalam hatinya, kalimat itu bergema. Kadang orang yang kita kira musuh, sebenarnya juga korban. Setelah beberapa lama, Reno bangkit. Ia menunduk dalam-dalam. Saya mohon, jangan katakan pada siapapun kalau saya bicara. Anggap saja ini bisikan seorang sahabat untuk almarhum. Semoga Bapak bisa menemukan kebenaran. Tanpa menunggu jawaban, Reno pergi meninggalkan rumah. Bagas tetap duduk, mematung. Pikirannya kacau. Di satu sisi, dendamnya pada Ledda Tharik sudah membara, ia bahkan sudah menantangnya berduel. Namun, di sisi lain, bisikan Reno membuat bara itu goyah. Ia menatap pedang di atas meja. Bayangan wajah Laki muncul dalam pikirannya. Wajah anaknya saat kecil, saat tertawa, saat bangga mengenakan seragam. Laki, apakah benar aku salah menuduh? Gumamnya lirih. Hatinya semakin guncang. Tapi waktu terus berjalan, dan duel besok tak mungkin ia batalkan begitu saja. Bagas tahu,
ia akan tetap datang. Namun kini, bukan hanya dendam yang ia bawa, melainkan juga pertanyaan besar yang belum terjawab. Malam semakin larut. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan berdesir di luar rumah. Bagas menutup mata, mencoba tidur. Namun di kepalanya, dua suara terus bertarung, suara dendam yang menuntut darah, dan suara kebenaran yang memintanya untuk berpikir ulang. Dalam kegelapan itu, ia tahu satu hal pasti, esok malam bukan hanya soal duel. Esok malam bisa jadi saat di mana semua rahasia terbuka, dan ia harus siap menghadapi apapun kebenarannya. Langit malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Awan hitam menggantung, menutupi cahaya bulan. Sesekali kilat menyambar di kejauhan, diikuti gemuruh guntur yang mengguncang dada siapapun yang mendengarnya. Seakan alam pun ikut bersiap menyaksikan apa yang akan terjadi esok hari. Di rumah kayu sederhana di tepi desa, Bagas duduk sendirian di ruang depan. Lampu minyak di meja hanya memberi cahaya redup, membuat bayangannya tampak memanjang di dinding. Di hadapannya, pedang pusaka keluarga tergeletak, sudah diasah hingga berkilau. Tangannya gemetar ketika mengusap gagang pedang itu. Pusaka yang dulu diwariskan ayahnya, kini kembali ia genggam bukan untuk berperang di medan tugas, melainkan untuk membalaskan dendam. Namun, di dalam hatinya, badai yang lebih besar sedang bergemuruh. Bisikan Reno 2 malam lalu terus terngiang. Kata-katanya sederhana, tapi tajam, kadang orang yang kita kira musuh, sebenarnya juga korban. Bagas menghela napas panjang, mencoba mengusir keraguan itu, tapi sia-sia. Laki, gumamnya lirih. Ia menatap ke arah foto anaknya yang tergantung di dinding. Seragam militer Laki tampak rapi, senyum anak itu terukir bangga. Besok, ayah akan menuntut balas untukmu. Tapi, apakah benar orang yang ayah hadapi itu musuhmu? Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia ingin marah, ingin yakin dengan keputusannya, tapi sesuatu menahannya. Di waktu yang sama, jauh di barak markas, Letdat Harik juga duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap meja yang penuh dengan kertas laporan. Namun yang ia lihat bukan huruf-huruf, melainkan wajah Prada Laki, wajah yang kini hanya tinggal kenangan. Tangannya mengepal. Sudah berhari-hari ia menahan beban. Orang-orang menuduhnya penyebab kematian seorang prajurit muda. Dan yang lebih menyakitkan, ayah prajurit itu, seorang purnawirawan yang dihormati, telah menantangnya berduel. Ia tahu besok harus datang. Mundur berarti pengecut. Tapi melangkah ke arena duel juga berarti menambah luka, memperpanjang dendam. Harik mengusap wajahnya dengan kasar. Laki, maafkan aku. Aku hanya menjalankan perintah. Aku tak pernah berniat membuatmu mati. Ia menggertakkan gigi, lalu menatap pedang pendek militer yang sudah ia siapkan. Esok, ia akan berhadapan dengan Bagas, seorang ayah yang kehilangan anak. Di dalam hatinya, Harik tahu satu hal, ia harus bicara. Entah diterima atau tidak, ia tidak bisa membiarkan darah baru tertumpah tanpa kebenaran yang diungkap. Malam semakin larut. Bagas mencoba berbaring di dipan bambu, tapi matanya sama sekali tidak mau terpejam. Bayangan Laki datang silih berganti, wajah kecilnya saat belajar berjalan, wajah remajanya saat berlatih baris berbaris di halaman rumah, hingga wajahnya terakhir kali ia pulang sebelum tugas. Semua kenangan itu seperti menusuk hati. Air mata mengalir di sudut matanya. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Anakku, apa ayah sudah benar? Ataukah ayah hanya semakin tersesat? Di luar, angin bertiup kencang. Daun-daun berdesir, dan pintu tua berderit pelan. Seolah malam ikut berbisik, memanggil-manggil hatinya agar ia berhenti. Namun, Bagas tahu, duel ini bukan sekadar adu pedang. Duel ini sudah menjadi harga diri. Harga diri seorang ayah yang anaknya mati dengan cara tragis. Mundur bukan pilihan, meski hatinya penuh ragu. Di barak, Harik juga tak bisa tidur. Ia menulis sesuatu di secarik kertas, sebuah pengakuan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Surat itu ia lipat, lalu ia masukkan ke dalam saku seragamnya. Kalau aku tak bisa bicara di depan semua orang, biarlah surat ini jadi saksi. Ia menatap langit-langit, lalu menutup mata dengan nafas panjang. Di dadanya, rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu.
Malam itu akhirnya berlalu dengan berat. Tak ada istirahat yang benar-benar menenangkan, baik bagi Bagas maupun Tharik. Ketika fajar mulai menyingsing, suara ayam berkokok di kejauhan. Bagas bangkit, matanya merah dan sembab. Ia menyikat-ikat kepala hitam, lalu menggenggam pedang pusaka. Hatinya masih penuh gejolak, tapi langkahnya sudah ia mantapkan. Esok adalah hari di mana semuanya akan ditentukan. Di luar rumah, langit masih kelabu, seolah dunia pun menahan nafas menanti pertemuan antara seorang ayah yang kehilangan anak, dan seorang perwira yang memikul dosa yang bukan sepenuhnya miliknya. Duel itu tak bisa dihindari. Tapi kebenaran, mungkin akan mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda. Desa yang biasanya tenang, kini dipenuhi desas-desus dan bisikan orang-orang. Mereka sudah mendengar kabar, seorang purnawirawan tua akan menantang duel seorang perwira muda. Peristiwa langka, bahkan gila, tapi justru karena itulah semua orang datang untuk menyaksikan. Lapangan kosong di tepi kampung dijadikan arena. Tanahnya kering, rumput liar tumbuh di beberapa sudut. Warga berdiri mengelilingi, wajah-wajah penuh rasa ingin tahu, sebagian lagi dipenuhi kekhawatiran. Bagas datang dengan langkah berat. Ikat kepala hitam melingkar di kepalanya, pedang pusaka tergenggam erat di tangannya. Sorot matanya tajam, seolah dunia di sekitarnya tak lagi ada. Di sisi lain, Letda Tharik muncul dengan seragam dinas lapangan yang sederhana. Pedang pendek militer di tangannya. Wajahnya tampak tegang, tapi bukan karena takut, melainkan karena beban yang ia pikul. Ketika kedua lelaki itu berdiri berhadapan, suasana hening. Angin berhenti sejenak, seolah bumi ikut menahan napas. Bagas menatap tajam. Hari ini, aku akan menuntut balas untuk anakku. Kau sudah merenggut nyawanya, Tharik. Dan aku tak akan membiarkanmu hidup dengan tenang setelah itu. Tharik menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. Sorot matanya bukan perlawanan, melainkan penyesalan. Pak Bagas, aku tidak pernah berniat membunuh Pradalaki. Aku hanya menjalankan perintah. Kerumunan bergemuruh. Kata-kata itu seperti batu yang dilemparkan ke air tenang. Bagas mengeraskan rahangnya. Jangan berdalih. Semua orang tahu kau yang memimpin saat itu. Kau yang bertanggung jawab atas nyawa anakku. Tharik menggenggam pedangnya lebih kuat. Suaranya bergetar, namun jelas. Benar, aku yang memimpin. Tapi perintah maju, bukan dariku. Aku hanya menyampaikan perintah dari atasan. Aku, sama sekali tidak tahu kalau situasi akan berakhir seburuk itu. Bagas maju selangkah, sorot matanya penuh api. Atasanmu? Siapa? Jangan berusaha melempar kesalahan, Tharik. Kau seorang perwira. Kau punya akal, kau bisa menolak jika perintah itu membahayakan. Tharik terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia tahu, sebagai perwira, ia memang punya pilihan. Tapi kenyataannya, malam itu ia tidak berani melawan. Ia memilih patuh, dan kini rasa bersalah itu membunuhnya perlahan. Kerumunan makin gelisah. Sebagian warga mulai saling berbisik, apakah benar ada perintah yang salah dari atasan? Atau Tharik hanya berusaha menyelamatkan dirinya? Bagas mengangkat pedang. Cukup bicara. Hari ini bukan soal siapa atasanmu. Hari ini adalah soal darah anakku. Ia maju dengan langkah mantap, pedangnya terangkat tinggi. Tharik pun mengangkat pedangnya. Namun, tatkala dua mata pedang itu hampir bertemu, Tharik berteriak dengan suara pecah, "Aku bersumpah, Pak. Aku pun menyesal. Aku bahkan tak bisa tidur setiap malam sejak kematian Laki. Aku juga korban dari perintah yang salah itu." Bagas terhenti sejenak. Pedangnya masih terangkat, tapi tangannya gemetar. Kata-kata Tharik menusuk hatinya. Ia melihat wajah pemuda itu, bukan wajah musuh yang kejam, melainkan wajah seorang prajurit muda yang dihantui rasa bersalah. Kerumunan terdiam. Semua mata tertuju pada Bagas dan Tharik. Hening, hanya suara napas keduanya yang terdengar. Di dada Bagas, pertempuran batin berkecamuk. Sebagian dirinya ingin tetap menebas, menuntaskan dendam. Tapi sebagian lagi mulai goyah, meragukan apakah benar darah Tharik akan menjadi jawaban. Tharik menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara serak, "Jika Bapak ingin menebas saya, lakukanlah.
saya siap. Tapi ketahuilah satu hal, saya tidak berdiri di sini sebagai musuh anak Bapak. Saya berdiri di sini sebagai orang yang juga kehilangan. Kata-kata itu membuat semua orang tercekat. Bagas mematung, pedang di tangannya bergetar makin kuat. Ia menatap Tharik lama, lalu menutup mata sejenak. Suara Reno kembali terngiang, kadang orang yang kita kira musuh, sebenarnya juga korban. Dan untuk pertama kalinya, Bagas benar-benar ragu. Suasana di lapangan itu terasa menyesakkan. Dua sosok berdiri berhadapan, pedang siap ditebas, namun waktu seakan berhenti. Warga desa menahan napas, para prajurit muda yang ikut menonton saling melirik, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Bagas masih mengangkat pedangnya, tapi tangannya gemetar. Di matanya ada api, ada duka, ada keraguan yang mulai tumbuh. Sedangkan Tharik, dengan wajah pucat namun tegap, menundukkan kepalanya sedikit, seolah rela jika memang harus menerima hukuman. Hening itu mendadak pecah oleh suara berat yang datang dari arah kerumunan. Cukup. Semua orang menoleh. Dari antara barisan prajurit yang menonton, seorang perwira dengan pangkat kapten melangkah maju. Wajahnya keras, tapi matanya penuh tekanan. Itu adalah Kapten Rahmat, atasan yang sejak awal disebut-sebut hanya samar dalam bisikan. Langkahnya mantap, namun sorot mata orang-orang yang mengenalnya penuh tanda tanya. Mengapa ia muncul di saat genting ini? Bagas menoleh dengan mata menyala. Kau siapa yang berani menghalangi? Kapten Rahmat berhenti beberapa langkah di hadapan mereka, menatap langsung ke arah Bagas. Aku Rahmat. Atasan Letda Tharik. Kerumunan bergemuruh. Nama itu baru saja disebut dalam bisikan Reno kepada Bagas. Wajah Bagas menegang. Kau, jadi kaulah dalang semua ini. Rahmat menelan ludah. Suaranya pecah, tapi tegas. Ya, perintah malam itu keluar dari mulutku. Akulah yang memerintahkan pasukan maju. Tharik hanya menjalankan perintahku. Semua orang terdiam. Beberapa prajurit muda yang berdiri di belakang menundukkan kepala, ada yang menggigit bibir, ada yang saling berbisik dengan mata lebar. Bagas menurunkan pedangnya sedikit, tapi tubuhnya bergetar hebat. Jadi, anakku mati karena keputusanmu yang ceroboh? Rahmat menghela napas panjang, matanya memerah. Aku tidak pernah bermaksud begitu. Malam itu informasi yang kudapat salah. Aku kira situasi aman. Aku kira hanya patroli biasa. Aku salah menilai. Dan nyawa laki melayang karena kebodohanku. Suasana berubah tegang. Semua orang kini menatap Kapten Rahmat dengan sorot mata penuh amarah. Tharik melangkah maju selangkah. Wajahnya serius, suaranya berat. Aku sudah mencoba menyampaikan keraguanku waktu itu, Kapten. Tapi kau menekanku. Kau bilang perintah tidak boleh diperdebatkan. Dan aku memilih tunduk. Karena itulah aku yang disalahkan. Padahal aku hanya menyampaikan perintahmu. Rahmat menunduk. Bahunya bergetar. Ya, Tharik, aku tahu. Kau menentang. Tapi aku keras kepala. Dan semua ini, salahku. Bagas menatap keduanya bergantian. Dada tuanya bergemuruh, seolah mau meledak. Tangannya menggenggam gagang pedang sampai urat-urat menonjol. Kalian, suaranya parau, nyaris tak terdengar. Kalian membiarkan anakku mati karena perintah yang salah. Satu karena memerintah tanpa pikir, satu lagi karena tak berani melawan. Apa bedanya bagiku? Tangis tertahan pecah di kalangan warga. Ibu-ibu menutup mulutnya, sebagian prajurit menunduk dalam-dalam. Tharik maju lagi, matanya basah. Pak Bagas, aku bersalah karena patuh buta. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat membuat laki mati. Aku bahkan lebih memilih aku sendiri yang jatuh daripada dia. Rahmat mengangkat wajahnya, menatap Bagas dengan air mata yang mulai mengalir. Hukum aku, Sersan. Jika dendammu tak bisa lagi ditahan, tebas aku. Aku yang paling bertanggung jawab. Kerumunan mendesah keras. Situasi berubah semakin panas. Semua orang menunggu, akankah Bagas benar-benar mengayunkan pedangnya? Bagas berdiri kaku. Di kepalanya, suara-suara saling bertabrakan. Wajah laki yang tersenyum, suara Reno yang memperingatkan, tangisan Tharik,
dan pengakuan Rahmat. Tangan Bagas terangkat, pedangnya kembali naik. Seluruh lapangan menahan napas. Namun, pedang itu gemetar hebat, dan mata Bagas basah. Aku, suaranya tercekat. Aku hanya seorang ayah yang kehilangan anak. Aku ingin menebas kalian. Aku ingin kalian merasakan apa yang kurasakan. Tapi, air matanya jatuh. Pedang itu masih terangkat, tapi hatinya runtuh. Tharik dan Rahmat sama-sama menunduk, menunggu keputusan yang mungkin mengakhiri hidup salah satu dari mereka. Dan seluruh orang di sana tahu, keputusan Bagas berikutnya akan menjadi sejarah. Pedang di tangan Bagas masih terangkat. Kilau mata besi itu bergetar di bawah cahaya matahari yang mulai meninggi. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Setiap tarikan napas terasa seperti menghantam dadanya sendiri. Di hadapannya, Letda Tharik dan Kapten Rahmat berdiri dengan kepala tertunduk. Keduanya tidak melawan, tidak mencoba kabur. Mereka hanya menunggu. Kerumunan di sekeliling terdiam, nyaris tanpa suara. Hanya angin yang berhembus, mengibaskan dedaunan dan membuat debu halus beterbangan di atas tanah lapang. Bagas menutup mata. Di dalam kepalanya, suara-suara saling berteriak. Balas dendammu. Tebas mereka. Mereka penyebab anakmu mati. Tapi suara lain muncul, lebih lirih, membunuh mereka tak akan mengembalikan laki. Kau hanya akan menambah satu luka lagi. Genggamannya semakin kuat. Ia teringat wajah laki kecil yang berlari di halaman rumah, membawa mainan kayu yang ia buatkan. Ia teringat wajah laki remaja yang berlatih baris berbaris, dengan mata penuh semangat. Ia teringat pula wajah terakhir anaknya, terbujur kaku dalam peti, dengan tubuh yang tak lagi bernyawa. Air matanya jatuh deras. Laki, apa yang harus ayah lakukan? Bisiknya, suara itu pecah dan bergetar. Tharik maju setengah langkah. Dengan suara rendah, ia berkata, jika menebas saya bisa membuat hati Bapak tenang, lakukanlah. Saya tidak akan melawan. Tapi ketahuilah, saya menyesal. Saya akan membawa penyesalan itu sampai mati. Rahmat pun angkat bicara, suaranya berat, penuh kepasrahan. Aku yang salah. Aku yang memberi perintah ceroboh itu. Jika ada darah yang harus tumpah, biarlah darahku. Aku sudah terlalu lama memikul dosa ini. Kerumunan terengah, sebagian warga menangis, sebagian prajurit menutup wajah dengan kedua tangan. Bagas membuka mata. Pandangannya kabur oleh air mata, tapi ia bisa melihat jelas dua orang di depannya, satu muda, satu lebih tua. Keduanya sama-sama menunduk, siap menerima pedang kematian. Tangannya bergetar hebat. Ia menjerit dalam hati, Tuhan, mengapa kau biarkan aku dihadapkan pada pilihan ini? Ia mengangkat pedang lebih tinggi. Suara kerumunan tercekat. Ada yang menutup mata, tak sanggup menyaksikan. Namun tepat saat itu, terlintas kembali kata-kata Reno, kadang orang yang kita kira musuh, sebenarnya juga korban. Bagas tersentak. Pedangnya masih di udara, tapi hatinya jatuh berlutut. Ia teringat, Tharik juga kehilangan. Kehilangan harga diri, kehilangan tidur, kehilangan ketenangan. Rahmat pun hancur oleh rasa bersalah, meski perintahnya tak bisa lagi ditarik. Ia sadar, membunuh mereka tak akan mengembalikan laki. Hanya akan menambah darah, hanya akan menambah luka. Tangan Bagas melemah. Pedang itu berguncang, lalu perlahan turun. Sampai akhirnya jatuh menghantam tanah dengan suara berat, bruk. Kerumunan serentak menghela napas panjang. Ada yang menangis lega, ada yang terisak karena melihat betapa besar luka seorang ayah yang akhirnya memilih menahan diri. Bagas jatuh berlutut, menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya pecah, keras, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Anakku, maafkan ayah. Tharik mendekat perlahan, berlutut di samping Bagas. Ia menunduk dalam-dalam. Pak, saya berjanji, saya akan menebus kesalahan ini dengan hidup saya. Saya akan menjaga nama laki, saya akan pastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Rahmat pun ikut berlutut, suaranya serak. Aku tidak pantas dimaafkan. Tapi biarlah aku hidup untuk menanggung dosa ini. Dan jika hukum militer menjatuhkan vonis, aku akan menerimanya. Bagas tidak menjawab. Tangisnya masih pecah,
Tapi hatinya perlahan merasakan sesuatu yang lebih besar dari dendam, keikhlasan. Kerumunan ikut terdiam, lalu satu persatu mulai membungkuk memberi hormat pada Bagas. Bukan hanya karena keberaniannya, tapi karena kebesaran hatinya menahan pedang ketika ia bisa saja menebas. Hari itu, di lapangan desa yang sunyi, semua orang menjadi saksi. Seorang ayah yang kehilangan anak, seorang perwira muda yang menanggung rasa bersalah, dan seorang kapten yang mengakui dosa besar. Dan dari semua itu, lahirlah satu kebenaran, bahwa dendam hanya menambah luka, tapi keikhlasan, meski pahit, mampu menghentikan rantai darah. Matahari perlahan condong ke barat, sinarnya yang keemasan jatuh di atas tanah lapang tempat semua orang berdiri membeku. Pedang Bagas masih tergeletak di tanah, berkilau samar seolah menjadi saksi bisu atas pertarungan batin yang baru saja terjadi. Hening. Hanya suara burung yang terdengar dari kejauhan, seakan langit pun menahan napas. Bagas masih berlutut, dadanya naik turun berat. Namun, di balik tangisnya yang belum sepenuhnya reda, ada ketenangan yang mulai tumbuh. Luka di hatinya tetap ada, tapi sesuatu dalam dirinya berubah. Sebuah keikhlasan yang selama ini ia pikir mustahil. Perlahan, Reno menghampiri ayahnya. Ia menunduk, lalu menggenggam tangan Bagas dengan erat. Ayah, laki tidak akan pernah ingin ayah hidup dalam dendam. Dia pasti ingin ayah tetap berdiri, menjaga kita, menjaga namanya dengan cara yang terhormat. Bagas menoleh. Mata tuanya masih basah, tapi dalam tatapannya ada sinar baru. Ia mengusap kepala Reno, suaranya bergetar, "Kau benar, nak, kau benar." Tarik dan Rahmat masih berlutut. Keduanya menunduk dalam-dalam, menunggu keputusan terakhir. Bagas memandang mereka lama sekali. "Aku tidak bisa menghapus amarahku begitu saja," ujar Bagas dengan suara berat. "Tapi aku memilih untuk tidak melanjutkan darah ini. Biarlah hukum yang berbicara, bukan pedangku." Kerumunan bergetar mendengar kata-kata itu. Beberapa orang bertepuk tangan, sebagian lagi menangis haru. Mereka menyadari, hari itu bukan hanya akhir dari pertarungan, tapi juga awal dari jalan damai. Rahmat menundukkan kepala lebih dalam. "Aku akan menyerahkan diri. Hukum militer harus berjalan. Aku pantas mendapatkannya." Tarik menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Pak, izinkan saya suatu hari menebus ini, bukan dengan darah, tapi dengan perbuatan. Saya ingin menjaga nama laki. Izinkan saya melakukannya." Bagas tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan, menopang tubuhnya dengan tongkat kayu yang diambil Reno. Dengan suara lirih tapi tegas, ia berkata, "Jika kau benar-benar menyesal, hiduplah dengan kehormatan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Itulah cara menebus dosa." Tarik menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh, ia berjanji dalam hati untuk menjalankan kata-kata itu seumur hidupnya. Hari mulai gelap. Orang-orang yang hadir di lapangan itu pulang dengan hati yang penuh cerita. Mereka tahu, baru saja mereka menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah terlupakan. Seorang ayah yang memilih ikhlas ketimbang dendam. Malamnya, di rumah kecilnya, Bagas duduk di teras sambil menatap langit penuh bintang. Reno duduk di sampingnya, membawa foto laki yang sudah dibingkai sederhana. "Ayah," panggil Reno pelan. "Ya, nak? Apa ayah sudah benar-benar ikhlas?" Bagas terdiam lama, lalu tersenyum tipis meski matanya masih basah. "Ikhlas itu bukan berarti berhenti merindukan. Aku akan merindukan laki setiap hari. Tapi aku tidak mau lagi hidup dalam amarah. Aku ingin mendoakan dia dengan hati yang tenang, bukan hati yang terbakar." Reno ikut tersenyum, walau matanya juga berkaca-kaca. "Aku bangga punya ayah seperti ini." Bagas menatap langit. Dalam hatinya, ia seolah melihat bayangan laki berdiri gagah mengenakan seragamnya, tersenyum dari kejauhan. "Tidurlah dengan tenang, nak," bisik Bagas pelan, "ayah sudah memilih jalan damai." Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan yang berbeda. Bukan lagi angin yang menyalakan api dendam, melainkan angin yang menenangkan luka. Hari itu berakhir, tapi kisah tentang kehilangan, dendam, dan keikhlasan akan terus hidup. Karena dari tragedi itu, lahir sebuah pelajaran besar, bahwa kehormatan sejati bukanlah saat seseorang berani menebas musuhnya,
melainkan saat ia mampu menahan pedang demi menghentikan rantai darah. Dan itulah warisan yang sesungguhnya, bukan hanya untuk Bagas, bukan hanya untuk Reno, tapi juga untuk semua yang pernah menyaksikan kisah Pradalaki.